dalam pemberantasan korupsi di Subianto begitu gerak membuka dugaan korupsi pada proyek sudah dilakukan KPK sejak awal 2020. Proses penyelidikan dilakukan secara hati-hati untuk memastikan setiap tahapan berjalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa ITBI Program Studi Manajemen dari kelas 1 EA ingin menampilkan video tentang implementasi Pancasila sebagai sikap landasan anti korupsi. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Herasman STMT selaku pengampu mata kuliah pendidikan Pancasila. Sebelum membahas materi lebih lanjut, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Gisela Aprian. Saya Alina Fia. Saya Ayang Ara Azhara. Korupsi bukan hanya sekedar masalah hukum, ia adalah masalah moral, budaya, dan cara berpikir. Korupsi merusak kepercayaan masyarakat, melemahkan ekonomi, dan menghambat pembangunan. Namun, Indonesia sebenarnya sudah memiliki benteng untuk melawan korupsi, yaitu Pancasila. Pancasila bukan hanya sekedar dasar negara, tetapi juga pedoman moral yang dapat membentuk perilaku warga negara. Dalam video ini kita akan melihat bagaimana setiap sila Pancasila menjadi fondasi bagi sikap anti korupsi. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan 5 sila Pancasila sebagai landasan anti korupsi, yakni sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Korupsi tumbuh dari ketidakjujuran dan keserakahan. Sila pertama mengingatkan kita bahwa setiap tindakan harus didasari nilai ketakwaan. Orang yang beriman sadar bahwa perbuatan selalu diawasi Tuhan, meskipun tidak dilihat oleh manusia. Ketuhanan yang Maha Esa mengajarkan integritas pribadi. Integritas adalah kesatuan antara pikiran, ucapan, dan tindakan. Akan menggunakan kekuasaan untuk keuntungan pribadi. Ialah menjunjung kejujuran karena menganggap korupsi sebagai bentuk pelanggaran moral dan pengkhianatan terhadap amanat. Dan selanjutnya kita akan membahas contoh dari Pancasila sebagai landasan sebagai anti sikap korupsi pada kelima sila tersebut. Dan pada sila pertama, yaitu adalah tidak menipu atau memanipulasi data seperti berikut. Tidak sedang bercanda, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut banyak oknum kepala daerah memanipulasi data orang miskin. Sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua mengajarkan bahwa setiap tindakan harus mengutamakan keadilan dan menghargai martabat manusia. Korupsi merampas hak masyarakat untuk hidup sejahtera ketika seorang pejabat digunakan untuk pendidikan, kesehatan, atau infrastruktur hilang begitu saja. Kemanusiaan yang adil dan beradab berarti menempatkan kepentingan orang lain sebagai pertimbangan moral. Sikap anti korupsi juga berarti memahami bahwa tindakan kita berdampak pada kehidupan orang banyak. Dan pada contoh di sila yang kedua adalah tidak atau menolak kecurangan dalam ujian atau seleksi agar semua orang mendapatkan kesempatan yang adil. Sila ketiga yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Sila ketiga mengingatkan bahwa korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak rasa kebersamaan. Ketika korupsi terjadi, mungkin ketidakpercayaan antar rakyat dan pemerintah, akibat persatuan bangsa melemah. Persatuan Indonesia bukan sekedar tidak bertengkar. Persatuan adalah komitmen untuk menjaga kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Sikap anti korupsi dibangun ketika kita sadar bahwa tindakan merugikan negara berarti merugikan diri sendiri sebagai bagian dari bangsa. Contoh pada sila ketiga adalah menjaga nama baik bangsa dan berperilaku bersih. Sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
Sila keempat menekankan proses pengambilan keputusan yang demokratis, transparan, dan bertanggung jawab. Korupsi sering tumbuh di tempat-tempat yang keputusan diambil tanpa musyawarah, tanpa pengawasan, dan tanpa kebijaksanaan. Pemimpin yang menjalankan sila keempat akan menggunakan kekuasaan sebagai amanah, bukan sebagai alat perkaya diri. Dialah bersikap adil, terbuka, dan bijaksana. Contoh sila yang keempat adalah melibatkan orang lain dalam bermusyawarah agar keputusan tidak berakhir sepihak. Sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima adalah tujuan akhir dari seluruh nilai Pancasila. Menciptakan keadilan bagi semua rakyat. Korupsi merupakan musuh utama keadilan sosial karena menyebabkan ketimpang ekonomi, kemiskinan, dan keterlambatan pembangunan. Keadilan sosial berarti memberi hak yang sama kepada semua. Ketika seorang korup, ia mengurangi hak orang lain, maka bersikap anti korupsi adalah salah satu cara paling nyata untuk memperjuangkan keadilan sosial. Untuk sila yang terakhir yaitu sila kelima, contohnya adalah tidak mengambil keuntungan atau hak milik orang lain. Selamat siang, perkenalkan nama saya Adi Nafia. Izin meminta waktunya sebentar. Saya ingin bertanya kepada saudara mengenai Pancasila sebagai landasan sikap anti korupsi. Menurut pendapat saudara, peran generasi muda dalam menanamkan nilai Pancasila sebagai upaya pencegahan anti korupsi. Nah, tadi kan mengapa generasi muda itu sangat penting untuk menanamkan sikap Pancasila dalam mencegah sikap anti korupsi. Karena generasi muda, ya kalau bukan generasi muda, mau siapa lagi ya kan? Dan juga Bapak Soekarno pernah berkatakan, beri saya 10 pemuda, maka akan saya guncangkan dunia. Dan generasi muda kan sangat penting tadi. Nah, disitulah letak peran generasi muda dalam pembangunan Indonesia untuk lebih maju buat ke depannya. Ya, menurut saya sih. Apakah ada yang ditambah lagi seperti pemuda harus mencegah dengan sikap begini atau tentang tindakan begini untuk mencegah anti korupsi? Untuk mencegah anti korupsi mungkin tuh banyak lagi nanti punya landasan-landasan yang lain mengenai tentang korupsi. Mungkin hanya ini tadi. Baiklah, terima kasih saudara Aceh. Demikianlah pemaparan dari kami mengenai Pancasila sebagai landasan sikap anti korupsi. Dari penjelasan sebelumnya dapat kita simpulkan bahwa Pancasila bukan hanya sekedar hafalan atau simbol negara. Ia adalah pedoman nilai yang membentuk karakter bangsa. Ketika setiap warga negara benar-benar menerapkan nilai-nilai Pancasila, maka korupsi akan semakin sulit tumbuh. Sikap anti korupsi tidak hanya dimulai dari pejabat tinggi, tetapi dari diri kita sendiri. Seperti jujur dalam hal kecil, disiplin, bertanggung jawab, dan tidak mengambil sesuatu yang bukan hak milik kita. Dengan menjadikan Pancasila sebagai landasan moral, kita dapat mewujudkan Indonesia yang bersih dan berkeadilan dan berintegritas. Mulai hari ini, mari kita hidupkan nilai-nilai Pancasila dalam setiap tindakan, karena bangsa yang bebas dari korupsi adalah bangsa yang benar-benar merdeka. Dan kami berharap materi yang kami sampaikan dapat menambah pemahaman dan kesadaran kita semua untuk bisa menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari agar bisa bersikap atau berperilaku bersih dan berkeadilan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.